Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan sebelumnya, saya Ardi Fahmi Arif Domo dengan NIM 142240023. Saya dari jurusan Akuntansi Angkatan 2024. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Ia telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari pada biasanya. Yang saya hormati terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Ibu Anake Nagari, dan seluruh teman-teman semua yang telah eh, bersemai di mata kuliah kewirausahaan pada hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan bisnis dari kelompok Bindilighted, yang dimana eh, kelompok Bindilighted ini atau kelompok tiga ini berasal dari kelompok satu dan 5. Digabung jadi satu kelompok, yaitu kelompok 3, dan dinamai dengan kelompok Bindilighted. Baik, di sini sebelumnya saya akan membacakan nama-nama kelompok 3 atau kelompok Bindilighted ini. Yang pertama itu ada Adillah Nurferiano. Di sini yang kedua ada Yusuf Baktiar, yang ketiga ada Khairunisa Azahra Rizal, yang keempat ada Andi Sastra Pintu Batu, yang kelima ada saya sendiri Ardi Fahmi, yang keenam ada Nabila Chandra, yang ketujuh ada Muhammad Zaki, yang kedelapan ada Fira Indah Rosari, yang kesembilan ada Muhammad Hanif, yang kesepuluh ada Laila Nur Komariana, dan yang kesebelas ada Saferian Nathan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, laporan bisnis dari Bindilighted. Yang pertama itu adalah gambaran bisnis. Untuk latar belakang pemilihan bisnis dari kelompok 3 atau kelompok Bindilighted ini yaitu, jadi kelompok Bindilighted ini merupakan inisiatif kewirausahaan yang hadir dari kebutuhan pasar, khususnya di kalangan mahasiswa, akan cemilan dan minuman yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Di tengah gaya hidup modern yang cepat dan padat, mahasiswa cenderung mencari produk yang praktis, mudah dikonsumsi, tetapi juga memiliki cita rasa dan estetika yang menarik. Usaha ini berangkat dari pemahaman bahwa tren makanan dan minuman berbasis nabati seperti oatmeal dan makanan ringan rendah pengawet semakin diminati. Terlebih lagi, segmen mahasiswa juga mulai peduli terhadap konsumsi makanan yang tidak sekedar mengenyangkan, tetapi juga sehat dan terjangkau. Jadi, Bindilighted ini berusaha menjawab peluang ini melalui dua produk unggulan, yaitu yang pertama, Coffee Bean Cookies, yang dimana cookies ini berbentuk biji kopi dengan rasa kopi dan coklat yang harmonis, dan yang kedua itu ada produk Oat Milkshake, yang dimana minuman sehat berbasis susu oat yang cocok bagi berbagai preferensi diet seperti vegan dan atau intoleran laktosa. Di sini ada deskripsi produk. Yang pertama itu ada Coffee Bean Cookies. Jadi, Coffee Bean Cookies ini merupakan produk ini dirancang dengan bentuk unik, menyerupai biji kopi, menggambarkan identitas dan tema kopi dari Bean Delighted. Cookies ini terbuat dari bahan premium seperti bubuk kopi, coklat, mentega, dan tepung yang berkualitas. Cita rasa yang ditawarkan merupakan perpaduan gurih, manis, dan pahit kopi yang khas, cocok bagi kopi yang ingin merasakan kopi dalam bentuk cemilan. Harga ini hanya 5.000 per pieces, yang dimana membuatnya mudah dijangkau semua kalangan. Lalu, yang kedua itu ada produk oat milkshake, yang dimana oat milkshake ini hadir sebagai alternatif minuman segar namun tetap sehat, yang dimana berbasis oatmeal. Minuman ini menawarkan rasa creamy dengan tambahan topping seperti sereal dan karamel. Diformulasikan khusus untuk mereka yang menghindari susu hewani, namun tetap ingin menikmati sensasi milkshake. Dijual dengan harga 8.000 per cup, jadi minuman ini menyasar segmen mahasiswa yang ingin menikmati minuman sehat tanpa membayar mahal. Lalu yang kedua ini ada deskripsi pasar.
Jadi, Bean Delighted menargetkan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta sebagai konsumen utama. Target pasar ini dipilih berdasarkan karakteristik yang cocok dengan produk. Yang pertama itu ada padat dan aktif. Jadi mahasiswa UPN berasal dari berbagai daerah dan memiliki mobilitas tinggi, menciptakan permintaan untuk makanan dan minuman yang praktis. Yang kedua, melek tren dan gaya hidup sehat. Mahasiswa ini sangat sadar akan pentingnya hidup sehat dan terbuka terhadap produk nabati. Yang ketiga, yaitu ada anggaran fleksibel, yang dimana meskipun memiliki keterbatasan dana, mahasiswa tidak segan membeli cemilan kecil yang bisa meningkatkan suasana hati. Jadi, produk Benedict ini sangat relevan dengan kondisi ini karena menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas dan nilai tambah yang baik. Lalu di sini ada analisis bisnis, yaitu yang pertama itu adalah SWOT. SWOT ini terbagi atas empat, yaitu strength, weaknesses, opportunities, and threats. Yang pertama kita membahas strength-nya atau kekuatannya. Jadi, eh, produk dari kelompok Bean Delighted ini memiliki kekuatan, yaitu yang pertama, produk unik dan belum umum di pasaran. Yang kedua itu rasa disukai banyak orang. Selanjutnya ada kemasan menarik dan praktis. Yang selanjutnya itu harga ramah kantong mahasiswa. Dan bahan tahan lama cocok untuk produksi skala kecil. Untuk weaknessesnya sendiri atau kelemahannya sendiri, eh, produksi memerlukan waktu cukup lama dan alat khusus. Yang kedua itu tidak ada akun media sosial resmi. Yang ketiga ada penjualan hanya terbatas secara offline atau pre-order. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana yang pertama itu ada potensi ekspansi varian rasa baru. Yang kedua bisa membuka penjualan daring dan kolaborasi dengan coffee shop. Yang ketiga dapat memanfaatkan media sosial untuk promosi secara lebih luas. Yang keempat ada trades, yang dimana trades ini yaitu ancamannya. Yang pertama itu ada persaingan ketat dengan produk cookies dan milkshake yang lebih umum. Yang kedua ada algoritma media sosial dapat menyebabkan produk sulit dilihat jika promosi tidak konsisten. Yang ketiga itu ada harga bahan baku bisa naik secara tiba-tiba. Yang kedua atau yang bagian B itu ada business model canvas, yang dimana ada BMC. Eh, Business model canvas atau BMC. Jadi BMC yang digunakan di kelompok tiga atau kelompok Pindelated ini yaitu yang pertama ada key partners, yang dimana key partners ini yaitu sebagai pemasok bahan baku dan kemasan. Yang kedua ada key activities, yang dimana produksi, promosi, pengembangan rasa. Yang ketiga itu ada value proposition, yang dimana produk unik atau sehat, estetik, serta murah. Yang keempat itu ada customer relationship, yang dimana interaksi saat expo dan promosi di media sosial. Yang ke selanjutnya yaitu ada customer segment. Di customer segmentnya sendiri itu mahasiswa, pecinta kopi, orang dengan gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah key research, yang dimana alat produksi, bahan baku, kemasan, serta tim kerja. Selanjutnya itu ada channels, yaitu channelnya itu stand di Expo Campus, Instagram, serta WhatsApp. Yang selanjutnya ada cost structure, yang dimana ada bahan, kemasan, alat produksi, serta promosi. Dan yang terakhir ada revenue streams, yang dimana itu ada penjualan unit dan bundling cookies plus bill share. Lalu di sini ada value proposition at canvas. Yang pertama itu ada customer segment. Yang pertama ada customer jobs, yaitu dari cari snack atau minuman untuk menemani belajar atau santai. Yang kedua butuh energi cepat tanpa harus makan berat. Yang ketiga itu suka produk yang estetik dan kekinian. Yang kedua ada pain, yaitu ada snack atau minuman sering tinggi gula dan tidak sehat. Yang kedua, bosan dengan cemilan yang itu aja. Yang ketiga itu harga cemilan sehat biasanya mahal. Lalu selanjutnya ada gains, yang dimana pertama itu ada produk menarik dari bentuk dan rasa. Yang kedua, sehat
karena oat dan susu nabati. Yang ketiga, harga terjangkau. Serta yang keempat itu bisa membawa kemana-mana dan cocok buat gift. Lalu yang bagian B itu ada value proposition, yang dimana produk dan service. Untuk bagian selanjutnya itu ada cookies rasa kopi berbentuk coffee bean. Lalu yang kedua ada oatmeal shake segar dengan topping sereal. Yang ketiga itu ada pain reli- relief. Yang dimana yang pertama cookies dan minuman pakai bahan yang lebih sehat. Yang kedua harga ramah di kantong mahasiswa. Yang ketiga packingan menarik dan cocok untuk Instagram. Gens Creators. Yang dimana cemilan kekinian kini tiap saat tapi tetap sehat. Lalu yang kedua ada kombinasi rasa kopi dan oat yang unik. Yang ketiga itu estetik buat konten dan story. Lalu selanjutnya ada realisasi operasional. Untuk bagian A, lokasi produksinya itu kita menggunakan dapur pribadi untuk efisien. Untuk proses produksi atau lokasi penjualan itu kita penjualan kami lakukan secara online melalui platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kami juga melakukan penjualan secara offline pada saat Expo kampus. Kami juga melakukan sistem pre-order di setiap wilayah kampus UPN Veteran Yogyakarta untuk efisiensi produksi. Untuk proses pembelian bahan baku itu dilakukan sesuai jumlah pesanan agar tidak terbuang. Lalu ada proses produksi yang dimana dilakukan sesuai Proses produksi ini dilakukan sesuai jumlah pesanan agar tidak terbuang. Untuk pengemasan, itu cookies dalam standing pouch dengan pita dan label dan oatmeal shake itu dalam cup plastik. Serta untuk distribusinya itu dilakukan secara langsung dengan sistem janji temu di sekitar kampus. Jadi, semua anggota kelompok terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi, memastikan kualitas produk dan layanan terjaga. Di sini ada realisasi organisasi atau struktur organisasi. Jadi untuk menjalankan bisnis secara efisien, jadi tim Bindilated ini membagi tugas dan peran berdasarkan kemampuan dan minat masing-masing anggota. Struktur ini dibuat fleksibel namun jelas, namun agar semua proses berjalan lancar dan setiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Untuk jabatannya di situ ada ketua dan tim manajer keuangan. Itu nama penanggung jawabnya itu ada Khairunisa Azara Rizal yang tugas utamanya yaitu koordinasi tim, mengatur keuangan, mencatat arus kas, serta membuat laporan akhir. Lalu yang kedua itu ada manajer produksi. Untuk penanggung jawabnya sendiri ada Muhammad Hanif Asidik, yang dimana tugas utamanya itu bertanggung jawab atas proses produksi atau cookies dan, dan milkshake. Lalu yang ketiga ada asisten produksi yang penanggung jawabnya itu ada Yusuf Baktiar yang dimana tugas utamanya itu membantu produksi, menjaga kebersihan dapur, dan efisiensi proses. Lalu selanjutnya itu ada manajer pemasaran dan media sosial. Penanggung jawabnya itu saya sendiri, Ardi Fahmi Arif Domo, yang dimana tugas utamanya yaitu menyusun strategi promosi, mengelola akun IG, serta menjawab pertanyaan pelanggan. Lalu selanjutnya ada tim banding dan desain. Di situ ada penanggung jawabnya yaitu Nabila Chandra-Wijaya, yang dimana tugas utamanya itu mendesain logo, kemasan, poster, dan visual promosi lainnya. Lalu selanjutnya ada penanggung jawab booth dan penjualan. Untuk penanggung jawabnya itu ada Adilah Nurferiano, di mana tugas utamanya itu bertugas saat expo, menjual produk, mencatat transaksi, memberi informasi. Lalu untuk tim eh, dokumentasi dan konten itu ada Muhammad Zaki Muhammad Zaki Arizal serta Saferian Nathan. Di situ tugas utamanya itu mengambil foto atau video, menyusun konten dan laporan dan video kegiatan. Lanjut ada riset dan pengembangan produk di mana penanggung jawabnya itu adalah Vira Indah Rosari dan Laila Nur Komariana, di mana tugas utamanya itu melakukan survei rasa, inovasi topping, dan uji coba produk baru. Lalu selanjutnya itu ada customer support dan evaluasi, yaitu ada penanggung jawabnya Andi Sastra Pintu Batu. Untuk tugas utamanya itu mengumpulkan feedback pelanggan, menyusun evaluasi layanan dan kualitas produk. Lanjut di realisasi pemasaran. Jadi,
Realisasi pemasaran ini ada strategi pemasaran. Kami melakukan 4P, yang dimana ada produk, yang untuk produknya itu menawarkan produk unik dan sehat. Lalu yang kedua, price, yang dimana harga terjangkau untuk mahasiswa dengan promo bundling. Yang ketiga itu ada pledge atau tempat serta distribusi, di mana penjualan offline saat expo dan online melalui media sosial dan WhatsApp. Yang keempat itu ada promotion, di mana melalui media sosial dan tim akun pribadi anggota. Untuk realisasinya keuangan sendiri, selanjutnya ada realisasi keuangan dan di mana realisasi keuangan itu ada dilampirkan di layar, ada bahan-bahan produksi, jumlah harga, jumlah resep, itu total sendirinya itu ada 575.000 rupiah. Di sini terbagi atas dua, ada realisasi keuangan khusus cookies dan eh, realisasi keuangan apa oatmeal shake. Dari oatmeal shake sendiri ada di situ ada bahan-bahan produksinya sampai kemasan, ada jumlah harga serta jumlah cup itu 45 dan total harga itu ada 225.000 rupiah. Jadi untuk total biaya produksinya sendiri itu sebesar 925.000 dan HPP-nya itu atau harga pokok produksi untuk harga coffee bean cookies itu untuk harga HPP-nya sendiri itu harga per unitnya itu ada 2.600 per unit dan yang kedua untuk oatmeal shake HPP-nya itu sebesar 5.000 per unit. Untuk penerimaannya yang pertama itu ada coffee bean cookies. Jadi totalnya itu ada 1.065.000. Dari penerimaan di atas, usaha kita akan menghasilkan 1.065.000 per produksi. Dengan satu kali produksi menghasilkan 213 pieces. Lalu yang kedua itu ada oatmeal shake. Produk yang kedua ada oatmeal shake yang dimana kita menghasilkan totalnya itu 360.000. Dari penerimaan di atas, usaha kita akan menghasilkan 360.000 per produksi dengan satu kali produksi menghasilkan 45 cup. Untuk keuntungannya sendiri, keuntungan itu kurang lebih didapatkan dengan harga 500.000 rupiah. Dan untuk BEP atau biaya tetap per harga jual per pieces, biaya variabel per pieces itu untuk BEP-nya sendiri sekitar 23. Dari 125.000 dibagi dengan 5.400 sama dengan 23. Lanjut, untuk deskripsi kegiatannya atau kronologi kegiatan bisnis. Jadi di sini kelompok tiga ini merupakan hasil penggabungan dari dua kelompok awal yaitu kelompok satu dan kelompok lima. Jadi kegiatan bisnis ini berlangsung dalam beberapa tahap dan terstruktur berdasarkan minggu dan tanggal. Kronologi ini menunjukkan bagaimana ide berkembang dari awal hingga pelaksanaan, serta bagaimana kelompok menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul. Untuk periode 8 Mei sampai 15 Mei 2025 itu, kita dari kelompok Band Delighted itu job desk-nya itu penentuan ide awal dan pembentukan nama kelompok. Jadi eh, pada minggu pertama itu dua kelompok terpisah, kelompok satu dan kelompok lima ini memutuskan untuk bergabung menjadi satu tim besar demi mengoptimalkan kolaborasi dalam menjalankan proyek kewirausahaan. Dari hasil diskusi awal, mereka sepakat untuk menjual bakso aci dan mojito, jadi dua produk yang dianggap cocok untuk pasar mahasiswa. Jadi nama kelompok pun diambil dari penggabungan nama kedua produk tersebut yaitu Bojito, bakso aci, dan mojito. Tahapan ini mencerminkan semangat awal, kreativitas, dan keterbukaan anggota tim terhadap eksplorasi ide. Lalu yang kedua itu ada periode 15 Mei sampai 21 Mei 2025 yang dimana tugasnya itu evaluasi produk dan pengumpulan modal awal. Memasuki minggu kedua, kelompok mulai melakukan langkah konkret untuk mengoperasikan bisnis, yang dimana melakukan pembayaran biaya attendance untuk stand expo. Yang kedua itu menghimpun modal internal dari anggota tim. Yang ketiga itu membuka sistem pre-order atau PO untuk cookies sebagai penggalangan dana awal.
Namun, dalam proses ini ditemukan kendala serius, terutama terkait alat produksi untuk bakso aci seperti kompor dan peralatan panas yang tidak tersedia dalam kapasitas memadai. Jadi, akhirnya setelah evaluasi bersama, kelompok memutuskan mengganti ide produk seperti cookies yang sudah dicoba pada PO dan mencari opsi minuman yang sehat dan sesuai. Lanjut pada periode 22 Mei sampai 28 Mei itu 2025, tugas dari kelompok ini adalah penjualan cookies dan penetapan produk baru. Di mana pada minggu ketiga fokus dialihkan sepenuhnya pada penjualan cookies sebagai tahap uji coba pasar dan penambahan modal. Hasilnya cukup baik, sebanyak 67 pieces cookies berhasil dijual melalui PO. Di minggu ini juga kelompok menyepakati produk minuman baru yaitu oatmeal shake yang dinilai sesuai dengan tren sehat dan bisa dikombinasikan dengan cookies. Jadi produk ini menggantikan mojito yang awalnya direncanakan. Lalu nama kelompok pun secara resmi diganti dengan Bean Delighted, yaitu menggabungkan tema utama bean dari kopi dan cookies dan delighted itu sebagai perasaan senang saat menikmati produk mereka. Selanjutnya itu ada periode 29 Mei sampai 4 Juni 2025. Tugas kelompok itu yaitu pembagian tugas dan persiapan promosi. Minggu keempat difokuskan pada aspek manajemen internal, yang dimana kita membagi tugas-tugas dibagi berdasarkan minat dan keahlian anggota. Lalu yang kedua dibuat materi promosi seperti logo, poster, dan tag label. Lalu yang ketiga itu persiapan dokumen laporan juga mulai dilakukan. Tahapan ini sangat penting karena fondasi keberhasilan promosi dan manajemen buat saat expo. Selanjutnya itu ada periode 5 Juni sampai 10 Juni, yang dimana tugas kelompoknya itu produksi dan logistik Expo. Jadi produksi dilakukan di dapur pribadi salah satu anggota pada minggu ini. Pada minggu ini, kelompok melakukan produksi massal cookies, lalu yang kedua mempersiapkan bahan dan alat untuk oatmeal shake, lalu yang ketiga menyusun jadwal jaga dan pembagian tugas saat expo, lalu yang keempat melengkapi semua kebutuhan logistik seperti kemasan dan dekorasi booth. Lanjut pada hari Expo-nya sendiri di tanggal 11 Juni 2025 itu kita melakukan pelaksanaan penjualan. Di mana pada hari pelaksanaan Expo di kampus, seluruh anggota tim hadir sesuai dengan tugas masing-masing. Produk Coffee Bean Cookies dan Oatmeal Shake mendapat antusiasme tinggi dari pengunjung. Seluruh produk berhasil terjual habis, menunjukkan strategi promosi, desain produk, dan kerja tim yang solid berjalan dengan sangat baik. Lalu pasca Expo itu di 12 Juni dan seterusnya itu ada kita melakukan penyusunan laporan bisnis. Jadi setelah penjualan selesai, tim melakukan tahap akhir yaitu penyusunan laporan bisnis sebagai bentuk dokumentasi, akademik, dan evaluasi kegiatan. Lalu penyusunan dilakukan secara kolaboratif dan dibagi rata sesuai dengan struktur organisasi. Jadi hasil laporan ini menunjukkan kemampuan tim dan dalam berwirausaha dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Lanjut di sini ada analisis keberlanjutan atau tantangan usaha. Untuk kelebihannya itu produk terbukti laku dan menghasilkan laba, biaya tetap rendah karena memanfaatkan peralatan pribadi. Lalu yang ketiga itu ada potensi pengembangan lebih lanjut. Untuk peluang strategisnya itu ada menambah rasa baru, branding lebih kuat dengan narasi unik, kerjasama dengan kafe kampus, serta membuka penjualan online permanen. Jadi, kesimpulannya, Bean Delighted ini adalah bisnis mahasiswa yang tidak hanya berhasil secara operasional, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan finansial. Keberhasilan mereka dalam membaca pasar mahasiswa, memanfaatkan keunikan produk, serta menjalankan strategi penjualan langsung dan pre-order, menunjukkan potensi besar untuk dijalankan dalam skala lebih luas. Jika dikelola lebih serius, usaha ini dapat berkembang menjadi brand lokal yang kuat di lingkungan kampus atau bahkan di luar kampus. Jadi di sini kita sudah melampirkan kegiatan kita pada saat hari Expo dan serta ada lampiran foto dari produk kita dari cookies coffee dan
oatmeal shake-nya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dan dari kami kelompok 3 juga pamit undur diri. Dan saya sendiri, saya selaku anggota kelompok 3, Ardi Hamirtomo, pamit undur diri juga. Wassalamualaikum. Itulah itu tadi hasil laporan bisnis dari kelompok 3 juga. Mungkin jika ada kesalahan dari penjualan juga mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.